Hai teman Ibar Tanempar, selamat baku dapat lagi dalam channelnya Orang Tanimbar. Saya Novikot Ngoran akan mengabarkannya kepadamu dan jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut. Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku tahun ini melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan target 5.030 bidang tanah. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada kantor BPN Kepulauan Tanimbar, Paulus Maiburu, yang diwawancarai Kamis 16 Juni menyatakan program PTSL tahun 2022 tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Selaru, Tanimbar Selatan, Bertamrian, Kormomolin, Nirunmas, dan Fordata. Target itu antara pesimis dan optimis, tergantung penyelesaian masalah pada desa masing-masing yang masuk lokasi PTSL tahun 2022. Di sisi lain, instruksi dari BPN Pusat pada akhir bulan Juni ini sudah harus selesai pada tahap pengukurannya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Mungkin terkait PTSL, kita tahu bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang pastinya PTSL itu dia sama aja dengan Prona, tapi seharusnya sebenarnya nanti bidang-bidang tanah itu semua dipetakan. Kalau dulu itu kan Prona masih sporadik ya, 1-2 gitu ya, tapi semua tanah di desa itu harus menjadi lengkap. Jadi bidang-bidang tanah itu harus dipetakan. Nah, untuk tahun ini, untuk Kepulauan Tanimbar diberikan target sebanyak 5.030 dan saya sendiri selaku ketua panitia PTSL sendiri dilantik dari bulan Februari lah, dan kami sudah bekerja sampai saat ini. Dan terkait dengan lokasi yang ini kami sudah berembuk dan merapat kembali, belum ada kriteria yang harus ditentukan, luas sistem yang ada dari pusat, dan kami sudah terapkan di beberapa desa. Dari 5.030 ini sudah kami lakukan itu kalau tidak salah di Desa Watmuri, Desa Watmasa, dan Pusui. Itu sudah selesai sertifikatnya. Jadi dari 5.030 itu kalau saya totalkan itu sekitar 1.300-an sudah selesai ya. Ini sudah mendekati baru 26%. Dimulai dari bulan Februari. Dimulai dari bulan Februari setelah kami dilantik itu kemarin ya, dan kami sudah berjalan sampai sekarang. Dan memang karena di sini juga masalah tanah juga ya, jadi menghambat kami juga dalam proses-proses itu terkait dengan batas-batas desa juga semuanya. Jadi kendala juga sampai sekarang ini masih jalannya masih sendat-sendat, dan kami percaya, kami yakin bahwa bisa terselesaikan gitu. Nah, untuk itu untuk tahun ini kami sudah selesaikan di Pursui sudah. Tahun yang kemarin itu merupakan data awal pengukuran, dan kami tingkatkan di sertifikat itu sekitar 275 bidang. Dan Watmuri juga demikian. Watmuri sekitar 408 sekian, 558 maaf. Sedangkan desa Watmasa ini itu dia merupakan, kalau PTS ini ada dua kategori. Kategori yang pertama itu sekitar daratan saja. Ya, kalau kategori 6 itu dia kepulauan. Jadi Watmasa kami sudah kemarin juga, kemudian belum ombak ya, belum cuaca masih bagus, kami sudah melangkah ke sana dan sekitar 486. Itu yang sudah sertifikat. Nah, tinggal penyerahannya saja. Dan kemarin kami sudah berkoordinasi dengan 2 desa, Desa Watmuri untuk ada dalam penyerahan sertifikat, dan kami berharap dalam minggu ini atau minggu depan sudah bisa kami dapatkan informasi kapan kami mau serahkan ke sana. Kami berharap sertifikat itu langsung ke pemohon, ke masyarakat yang ada gitu, seperti itu. Mungkin itu sekilas info terkait apa yang sudah kami buat dalam kegiatan PTSL. Kalau dari total 5.000 bidang ya, 5.000 bidang, 5.030 ya. Bidang itu termasuk Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Untuk tahun ini
kebetulan di Tanimbar itu dia sudah punya dashboard sistem PTSL-nya sendiri. Dashboard. Tetapi untuk kepulauan Maluku Barat Daya itu kami belum targetkan ke situ untuk tahun ini karena dia sudah ada dashboard sendiri, jadi dia masih nol untuk tahun ini. Mungkin tahun ke depan kita sudah bisa mungkin ya, atau sudah definitif ya, atau gimana, tetapi bisa ke tahun depan untuk MBD. Tetapi untuk tahun ini 5030 semua ada di Kepulauan Tanimbar saja. Gitu. Di kecamatan Permomolin sana ya, Alusi, dan juga di kecamatan Irun Mas gitu. Nah, sementara kami informasikan bahwa petugas ukur sementara di desa Alusi Kelaan dan Aridas ya Kesara. Nah, kemarin kami di Meyano Bab itu juga ada kendala masalah juga di situ. Jadi minggu kemarin, jadi saya selaku ketua minta ditarik aja dulu kalau memang ada masalah, kami tidak bisa sampai ke tahap selanjutnya gitu. Kami harap dengan pihak desa dalam rangka penyelesaian dulu masalah-masalah yang ada di desa terkait batas dan mungkin ketuhanan dan soal-soal lah, itulah semua supaya clear and clean baru kita bisa masuk kembali gitu. Jadi tidak semua kecamatan atau memang semua kecamatan? Dari 5030 itu semua kecamatan? Tidak semua kecamatan. Karena begini, terus terang aja bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini 95% itu kawasan hutan. Jadi kami tidak bisa masuk ke situ. Setelah kami melihat dari peta kawasan, hanya sedikit saja, hanya 5% saja kita bisa bergerak di situ. Sehingga memang terkait semua kecamatan itu tidak bisa kami libatkan karena memang kondisinya seperti itu. Nah, makanya kami berharap nanti pemerintah daerah juga punya andil dalam keluarkan dari kawasan seperti itu. Dan memang tahun kemarin sudah diturun oleh kehutanan Inver ya, dan mungkin berharap di tahun ini sudah keluar dari kawasan terkait dengan penguasaan tanah masyarakat adat yang sudah ada masuk dalam kawasan itu. Dan kalau memang sudah dikeluarkan semua ya kita punya peluang banyak seperti itu, sehingga kalau kecamatan semua bisa dikeluarkan bisa saja. Jadi intinya yang masuk kecamatan apa saja tahun ini? Untuk tahun ini sebenarnya semua kita mencari pendekatan semua kecamatan, tetapi kita juga harus lihat dengan kawasan tadi, gitu ya. Kalau untuk sebenarnya ada beberapa juga yang bisa masuk, yaitu memang ada kendala-kendala masalah tuh, seperti itu. Jadi untuk yang 5030 ini yang sudah menjadi 1300 itu di Wat Muri dan Wat Masa. Itu yang sudah, dan Pursui itu sudah ada dan tidak masuk dalam kawasan, sudah clear semua, sudah selesai tinggal penyerahan saja. Jadi begitu. Jadi untuk sementara ini untuk di daratan sini masih itu Nirma sama Kemomolin dan Luar Tamrian. Iya. Itu untuk lahan pekarangan atau pertanian? Itu pekarangan semuanya. Pekarangan. Begitu. Secara umum kendala-kendala selain tadi yang disebutkan soal konflik batas tanah, apalagi yang turut mempengaruhi sehingga prosesnya ini ada terlambat. Nah, itu masalah-masalah itu batas tanah bukan hanya antar desa, juga dari persoalan-persoalan di internal dari masyarakat sendiri toh, tentang bidang-bidang tanah yang mereka punya seperti itu. Dan juga masyarakat juga sendiri kadang-kala memang kegiatan PTS ini program pemerintah, dana APBN-nya, jadi semua digratiskan gitu ya. Tetapi hanya yang kira-kira itu patok yang harus ditanam oleh pemohon masyarakat dan juga materai dua lembar itu kadang-kala juga menjadi hambatan kami. Dan kami kendala kemarin juga di Wat Masa misalnya, mereka untuk mengadakan materai itu agak sulit gitu. Makanya dari pemerintah desa
Buat masa ambil kebijakan, mereka beli semua materi untuk masyarakat. Itu yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dan juga beberapa desa juga seperti itu. Dan kami juga dengan memberikan pengertian, pemahaman buat para desa gitu ya, kalau memahami kondisi seperti itu. Itu saja sih sebenarnya. Target 5.000 lebih bidang itu akan selesai kapan dalam tahun ini? Ya, kalau tidak ada masalah malah lebih cepat lebih bagus. Kami sudah diinstruksikan dari pusat, malah bulan Juni ini sudah harus selesai untuk tahap pengukuran. Kami pusing bingung gitu, gimana ya dalam tahap-tahap seperti ini dengan waktu yang cepat, dengan masalah seperti itu dan kondisi cuaca di sini juga sangat mengganggu ya, menghambat sepertinya. Dan nanti kami sampaikan juga ke atasan seperti itu. Ada masalah-masalah yang ada saya pikir semua kabupaten dengan cuaca yang, apalagi kalau kita masuk di kategori 6 tadi, itu kepulauan. Jadi buat masa. Misalnya, dan kami rencana mungkin untuk ke 6 juga di Yaru atau di Kecamatan Lewat Tamrian ini dekat Bermatian ini. Sira gitu. Seperti itu kepulauan. Apakah itu bisa diminta oleh pemerintah desa atau dari pertanahan sendiri yang menentukan lokasinya? Prosedurnya seharusnya dari desa yang bisa menyampaikan surat permohonan untuk masuk dalam ini sehingga kami tetapkan penetapan lokasi gitu ya. Tetapi kami berkomunikasi kan gitu. Kami tidak menunggu dari desa saja, tapi kami berkoordinasi supaya kegiatan pemerintah Pak Jokowi ini bisa tuntas, bisa cepat, tepat waktu gitu. Seperti itu. Tapi bagusnya harus dari desa yang dan memang kami beberapa kali dari desa datang kemari, kami menginformasikan seperti itu. Kalau memang ini bisa diinformasikan lewat surat resmi, itu tetapkan di lokasi. Seperti itu. Tentang operasional di lapangan, timnya berapa tim atau hanya satu tim? Kita bagi tim, tergantung dari desa, besarnya desa toh. Tapi selama ini kita selalu bagi tim. Dalam satu desa itu ada berapa tim gitu, untuk mempercepat itu. Kebetulan untuk tenaga di lapangan bisa mencukupi ataukah ada kekurangan? Sebenarnya sudah bisa, karena kami tidak sebagai ASN petugas ukur memang tidak sebanyak itu yang sesuai dengan kriteria satu orang berapa bidang dan sebagainya. Tetapi memang kami punya SK gitu, ada tenaga kontrak. Itu dari kami sudah putuskan lewat SK. Jadi Kepulauan Tanimbar sudah dapat berapa petugas ukur membantu kontrak itu, asisten surveyor istilahnya seperti itu yang sudah lulus sudah pandai dan mereka sudah pernah dilatih lewat diklat di Kanwil dan mereka sudah diturunkan dan ini sudah berjalan sudah beberapa tahun. Jadi kami tidak terlalu untuk tenaga masih bisa lah.